Halo Semnas, what's up, aku Maria dan kali ini aku punya mainan baru nih. Ini adalah dust dan dia adalah clay ya, tanah liat. Dan aku pilih yang warna putih. Sebenarnya dia itu ada dua warna kalau nggak salah, yang satunya lagi itu warna tanah liat gitu, jadi kayak warna pot tanah liat itu loh. Di sini ada kode open here-nya, nanti aku akan gunting di situ dan ternyata udah disediain semacam tape gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita nggak habis ya, kita bisa lipat-lipat terus pakai tape-nya itu supaya dia nggak cepet kering. Ini untuk anak usia 0 sampai tidak untuk anak usia 0 sampai 3 tahun karena kan bisa menimbulkan kekacauan ya, anak segitu kan masih apa-apa dimakan. Jadi ini tidak aman untuk mereka, tapi umurku sudah lebih daripada itu jadi aku sudah boleh mainan ini. Dan ini di belakangnya ada keterangannya yang bahasa Inggrisnya bilang presence of small removable parts which could be swallowed or inhaled. Itu sebabnya nggak untuk anak yang masih kecil. Ada gambar dia bisa dikuas dikasih warna, itu sebabnya aku pilih warna putih karena menurutku akan lebih mudah untuk diwarnai. Tapi ini nggak ada keterangan apa-apa sih, cuman bilang bahwa ini adalah pasta untuk bisa ada keterangan lain. Dermatologically tested, jadi ini sudah dites dan aman untuk kulit. Jadi kalau kalian kulitnya mungkin sensitif ya, ini bakalan aman-aman aja kalian pakai. Misalnya kalian pegang-pegang, asal nanti cuci tangan sampai bersih, it will be okay. Beratnya 50 gram dan harganya 27.000. Ini lumayan oke sih. Waktu datang sih kayak yang kecil ya gitu, tapi emang padat dan berat, jadi ya I think it's worth it. Oke, kita akan langsung buka aja. Aku gunting pas di tulisan open here-nya nih yang ada gambar guntingnya. Terus mestinya sih udah bisa langsung loh, Landi. Kok iso buka? Bukanya mana? Aku sudah membuka di open here, tapi ternyata tidak bisa, sayangku. Doraemon tolong aku bukakan ini. Oke, baiklah. Ini kayaknya mesti lapor Pak RT. Pak RT tolong aku. Oke, ini kayaknya harus digunting lebih dekat ke arah tanah liatnya aja ya. Meskipun nanti aku jadi nggak ngerti ini tidak berguna, buang saja. Kita akan gunting aja deh, jadi nanti nggak ngerti deh kalau misalnya terus jadinya kering, ya sudah, salahkan perusahaannya ya, jangan salahkan aku. Oke, kita gunting karena aku penasaran banget dalamnya seperti apa. Oke, jadi ini kayak tahu yang padat gitu penampakannya. Terus dingin dia rasanya, halus gitu, kayak diusap-usap dia ninggalin warna putih di jariku sih, tapi kayak halus gitu ya, tahu sendiri lah tanah kayak gimana ya kan. Tapi kita terus raiso ditutup piecel. Oke, baiklah, mari kita mainan ini. Aku udah gak sabar banget dan aku pengen membuat sesuatu dengan ini. Dan aku siap-siap dulu, aku mungkin butuh air. Aku masih nggak tahu apakah aku membutuhkannya apa enggak, karena tidak ada keterangan di situ bahwa harus dicampur dengan ya tumplak des. Jadi nggak ada keterangan bahwa aku harus mencampurkannya dengan air atau enggak gitu. Jadi ini benar-benar aku trial and error ya. Ini aku keluarin dikit aja karena aku masih nggak tahu akan butuh seberapa. Aku kira-kira aja supaya juga nanti bisa ditutup lagi gitu. Soalnya kalau misalnya mangap kayak tadi tuh kayaknya nggak aman ya. Dia bakalan cepet kering karena das ini adalah air hardening, jadi kita diemin aja gitu, nanti dia mengeras sendiri. Nah ini aku pencet-pencet aja karena aku nggak punya alat pemotongnya kayak yang di gambar itu, aku nggak punya. Jadi kemungkinan besar aku akan benar-benar secara manual membentuk ini. Dan mungkin nanti kalau misalnya aku memang butuh alat bantu ya aku akan cari apa yang aku punya aja ya. Ini aku pencet-pencet supaya bisa mudah ditutup lagi karena tahu sendiri kan tadi apa yang terjadi. Jadi aku berusaha sebaik-baiknya supaya dia tetap rapet, supaya enggak kering tapi masih bisa tetap lembab. Aku ambil aja ini karena ini memang lengket banget ternyata. Jadi aku harapkan ini bisa membantu supaya tetap aman. So I sealed it back like that and then keep it somewhere. Oke, ini adalah potongan tahu. Bukan tahu. Ini adalah clay warna putih yang aku tadi udah ambil ya, cuman segitu. Cuman aku masih nggak tahu nih butuhnya seberapa, dan ini aku pencet-pencet, mungkin butuh air ya. Nah, di sini aku celupin tanganku ke air, tapi terus dia jadinya tuh kayak licin banget, jadi susah banget dibentuk. Dia kayak lepas-lepas mulu dari tanganku gitu. So I don't think I need the water. Setelah aku rasa-rasain lagi, kayaknya
agak jijik gitu loh. Jadi kayak licin-licin gimana, nyes, dingin gitu. Jadi ya udahlah, kayaknya aku putuskan untuk nggak pakai air, tapi aku bentuk-bentuk sendiri aja pakai tanganku. Dan ini reminds me of my kindergarten years. Berasa kayak lagi balik lagi pas TK, ya ampun, berapa puluh tahun lalu ya Maria. tua. Oke, aku akan melakukannya secara manual. Ini aku coba untuk pencet, aku pengen tahu ketebalan yang aku inginkan. Dan di sini karena aku nggak punya roller atau anything to press it, jadi aku pakai botol yang ada di dekat aku aja. Dan ya ginilah, kita pipihkan seperti ini karena aku kayaknya pengen bikin nanti-nantinya. Did I mention that already? I don't know. Jadi aku tambahin lagi, terus aku pipihin lagi kayak gitu terus, karena masih mencoba untuk mencari tahu ya, kayak cara yang paling gampang emang ini deh. So I tried it a few times until I got the thickness that I want, sampai ketebalannya aku sudah cocok, baru nanti aku akan bentuk seperti apa yang aku pinginin. Sebenarnya sih yang ada di kepala aku adalah bikin bentuk bunga kayak gitu ya, tapi kayaknya terlalu muluk-muluk deh. Oke, akhirnya aku sudah memutuskan bahwa aku akan memipihkan ini, kemudian akan membentuknya menjadi bentuk-bentuk yang aku inginkan. Terus terang aku nggak ada cetakannya dan nggak ada alat untuk motongnya, jadi aku masih nggak tahu nanti aku akan gimana membentuknya. But anyway, aku akan menggunakan alat-alat yang ada di sekitarku ya. Misalnya mungkin nanti kalau lingkaran ya aku tinggal cetak aja pakai sesuatu yang bulat kayak gitu. Dan di sini aku menggunakan tutup wadah gitu. Dia lingkarannya gini kan bisa untuk membantu ya, sekalipun ternyata dia tidak memotongnya secara sempurna. Mungkin karena memang permukaannya itu dia ada kira-kira mungkin 3 mm gitu loh. Jadi dia nggak bisa motong langsung habis gitu. Dan ini karena aku nggak bisa ngelupas langsung, aku membutuhkan bantuan untuk ngelopek itu. Dan di sini aku nemu potekan bungkus coffee mix karena itu adalah jenis kopi yang aku minum setiap hari. Jadi aku pakai aja untuk membantu ngelupas. Kemudian nih sekarang aku bingung nih mau merapikan pinggirannya gimana, karena ini agak-agak keriting dan aku pinginnya tuh dia rapi, nggak yang kayak rambut belum cukur kayak gitu loh. Nah di sini aku pakai bantuan tanganku untuk melipat ke dalam ya, supaya kelihatan lebih rapi, tapi ternyata yang di belakang jadinya nggak rata. Terus aku berusaha untuk menghaluskan belakangnya ini dengan mencelupkan jariku ke air, kemudian aku berusaha ngalusin gitu, tapi ternyata cuman kayak melihat-meliut ke sana sini doang gitu. It doesn't help at all. Aku jadinya kesel. Nah, karena ada alat ini adalah alat untuk manicure pedicure ya, dan ini yang paling dekat aku temukan di sekitarku, jadi aku pakai aja dan ternyata dia membantu banyak sekali. Ya hal-hal kayak gini nih yang bikin aku kadang mikir aku nggak perlu beli barang-barang yang harusnya properly dipakai untuk membuat sesuatu ya, karena pakai apa yang ada di sekitarku aja kadang-kadang bisa membantu dan ya aku tidak terganggu dengan itu gitu. Nah di sini udah agak rapi menurut aku. Terus sekarang aku perlu membuat lubang supaya nanti kait antingnya itu bisa dipakai di situ. Nah, di sini aku berusaha untuk ngalusin lagi ya, tapi ya kayaknya udah harus puas gitu. Di sini aku menggunakan kait anting, aku memang udah punya dari dulu, jadi aku nggak beli. Terus aku berusaha untuk membuat lubang di situ, aku masih nggak ngerti ukurannya apakah bener apa enggak, tapi kayaknya agak terlalu jauh. Tapi ya udahlah ya, karena aku sendiri juga pinginnya itu apa ya, dia biar gampang, biar secure di situ, karena aku takutnya kalau terlalu mepet sama tepinya nanti malahan lepas gitu. Nah di sini aku bikin lubangnya sedikit agak gede karena aku takutnya ntar kalau udah kering susah kan bikin lubangnya. Jadi mendingan dari awal aja aku bikin agak besar, mendingan dia agak longgar ketimbang nanti dia jadinya sesek gitu loh. Oke, dari sini prosesnya aku akan bikin beberapa bentuk dan mungkin juga bentuknya akan sedikit absurd ya, nggak apa-apa karena ya namanya juga lagi coba-coba ya kan. Tapi aku akan bikin beberapa bentuk, kemudian aku akan diamkan selama beberapa tahun. Dan kemudian kalau udah mulai kering claynya,
kita akan hias dan aku akan menggunakan cat akrilik, dan juga ada yang aku rencana pengen pakai kutek sih karena cuman pengen tahu aja seperti apa hasilnya. Nah, aku akan balik lagi nanti setelah ini kita hias-hias bersama ya. Tapi aku juga pengen khotbah sedikit nih karena aku gemes banget sama mereka yang keluar rumah tapi enggak pakai masker atau tidak melindungi diri. Karena gini ya teman-temanku semua. Kita kan lagi ada di dalam masa pandemi nih, ini kan berbahaya untuk semua orang ya. Mungkin oke lah kalian sehat, kalian muda, kalian fit, mungkin kalian nggak bakalan tertular gitu, tapi kita nggak ngerti kalau ternyata kalian bisa membawa virus ini dan menularkannya ke orang-orang yang kalian kasihi maupun orang-orang yang kalian benci gitu. Mungkin kita nggak kenal ya, tapi orangnya mungkin pegang benda yang habis kamu pegang terus jadinya ketularan atau gimana, kita nggak pernah tahu. Nah, karena kita itu melawan sesuatu yang kita nggak bisa lihat karena ukurannya amat sangat super duper kecil, nggak kayak dosa kamu ya, besar sekali. Makanya lebih baik itu kita menjaga diri kita supaya kita bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Nggak cuman mikirin diri kita sendiri, kita juga harus mikirin orang lain. Jadi ya please, kalau kalian mau keluar rumah, please banget hanya lakukan ketika kalian benar-benar butuh untuk keluar rumah. Seperti misalnya kalian memang harus masih kerja, atau misalnya butuh beli keperluan bulanan kayak misalnya keperluan makanan, atau mungkin beli deterjen buat nyuci, kayak gitu-gitu baru deh kalian keluar ya kan. Tapi nih tolong ya, ini aku kasih contoh cara-cara pakai masker yang salah. Nggak kayak gini ya, ini hanya dipakai ketika kalian nggak mau ngeliat dosa atau masa lalu mantan, oke? Dan juga nggak perlu kayak begini, ini namanya lebay. Kalian tidak butuh di tempat-tempat yang nggak perlu seperti itu, oke? Jangan dilakukan. Dan nggak gini juga, keles nih, tolong deh. Kecuali kalian berencana akan nyolong tanaman tetangga, mungkin cocok pakai ini. Atau juga ini nih, masa dipakainya seperti itu, come on lah please, masa dipakai di lehernya situ bisa bernafas, terus nggak gini juga kali, ini namanya mau nakutin tetangga kalian atau mungkin mama kalian. Please lah yang wajar-wajar aja, oke? Jadi pakailah dengan benar, tutupin hidung dan juga mulut seperti ini, dan jaga jarak, sering banget cuci tangan, itu pun membantu, oke? Thank you so much. Oke, udah puas ngamuk aku tuh. Balik lagi aja yuk daripada nanti kalian kumakan semuanya. Jadi sementara itu ini aku masih bikin bentuk-bentuk yang lain. Aku udah punya bayangan dan sepertinya aku tidak akan membuat dua bentuk yang sama. Jadi anting-anting yang akan aku pakai itu tuh nanti bentuknya beda semua, kanan dan kiri itu nggak ada yang seragam gitu ya. Coba deh kalian cerita ya ke aku kalau kalian mengisi waktu itu pakai apa gitu atau gimana caranya. Komen di bawah ya. Maksudnya kan kalau kayak aku ini nyobain hal baru nih, ini aku udah penasaran lama tapi baru kecapek sekarang. Nah ini di sini karena masih ada sisa, aku ternyata nggak butuh sebanyak itu, akhirnya sisanya aku masukin plastik, terus aku pastiin kalau dia itu nggak ada udara yang masuk ke situ, jadi aku simpan lagi di wadah. Dan ternyata oke, kotor semua, tanganku kerasa tebel. Ini adalah hasilnya setelah kira-kira 5 tahun aku diemin kering. Enggak ding, ini kira-kira 2 harian gitu, jadi aku pegang emang dia kayak anyep gitu, cuman kayaknya udah mulai padet lah ya. Dan ini udah siap untuk aku warnai sebenarnya, tapi karena aku pinginnya dia tepinya itu halus banget, di sini aku pakai apa sih ini namanya, amplas ya. Aku pakai amplas untuk bikin dia sedikit lebih halus. Di sini aku nggak butuh satu lembar banyak gitu, tapi cuman aku potek dikit aja karena memang permukaannya kan nggak terlalu besar ya anting-anting yang akan aku bikin ini. Terus aku cuman rata-ratain pinggir-pinggirnya aja, tapi ternyata debu yang dihasilkan itu banyak banget dan terus jadi kayak keluar serat-seratnya gitu loh. Jadi aku nggak ngerti itu mungkin bahannya ya. Jadi pas masih lihat sama pas udah kering gini mungkin jadi beda gitu teksturnya. I still don't know. I mean I don't give a damn, but okay.
Nah, di sini aku halusin semuanya karena aku pinginnya semuanya itu rata halus. Tapi sepertinya ini adalah amplas yang salah ya, karena terus jadinya kelihatan teksturnya kayak kegores-gores gitu. Meskipun udah aku kasih cat itu dia masih kelihatan. Jadi mungkin nanti aku butuh mungkin jenis amplas yang lain supaya nggak terlalu jelas garis-garisnya ketika udah jadi. And now the fun part. Aku itu lupa kalau ternyata aku punya set cat akrilik yang baru, tapi aku akan pakai cat akrilikku yang lama aja. Jadi dia warnanya itu emang udah nggak komplit guys, tapi aku masih bisa pakai dan warna putihnya udah mau habis. But I don't really mind. Jadi aku masih tetap pakai, dan di sini karena warna pink itu nggak ada, jadi aku harus nyampur warna sendiri. Begitu pula warna ungu juga nggak ada, jadi aku berusaha untuk nyampur warna sendiri, yaitu warna putih dikasih merah dikit sama biru dikit dan terus dicampurkan sampai kalian mendapatkan warna yang kalian inginkan. Terus yang aku pelajari adalah kalau kalian mau bikin lubangnya itu jangan terlalu jauh kayak punya aku gini ya. Ini kira-kira ada sih 2 mili gitu dari tepinya. Kayaknya harus lebih dekat daripada itu. It's still going to be okay I guess ya. Karena punya aku ini terlalu jauh, terus jadinya itu kayak nggak bisa enteng gitu loh, goyang-goyangnya dia jadi kayak keras banget gitu. So well, don't do the mistake that I made. Terus lagi ada satu bentuk yang rusak karena aku lupa kenapanya. Kayaknya ya itu karena dia terlalu jauh, terus aku paksain, terus jadinya malahan retak, terus ya sudah tidak bisa ditolong, jadi aku singkirkan saja, oke? Perlu aku sampaikan di sini kalau untuk yang kuas-kuas gitu, karena aku memang suka pakai untuk menghias kuku. Jadi kan aku memang suka nail art dulu, tapi sekarang udah jarang banget bikin. Jadi aku masih punya peralatannya. Terus kalau untuk apa sih namanya, tang ya, tang sama alat-alat untuk bikin anting-anting itu juga aku dulu pernah beli dan masih ada banyak banget yang belum aku pakai. Jadi sekarang aku masih bisa pakai untuk mainanku yang ini gitu. Jadi nggak ada yang aku beli baru semua, kecuali cuman tanah liatnya aja, dasnya tadi itu. Nah, setelah kaitnya udah aku pasang semua, aku baru inget kalau aku pakai cat akrilik, dan aku pengen supaya cat akriliknya itu terlindungi. Jadi di sini aku pakai varnish akrilik ya, khusus untuk melapisi cat akrilik, dan hasilnya nanti dia jadi sedikit lebih mengkilap, dan ya aku harap sih dia lebih awet ya. Setelah varnisnya ini sudah kering, maka udah siap untuk dipakai. Saranku sih sebelum dipasang kaitnya kalian kasih varnishnya dulu. Jadi udah selesai benar-benar baru deh kalian pasang kaitnya. Jangan kayak aku kebalik tadi yang pertama. Nah, ini dia hasilnya, aku pakai dan aku bahagia sekali, cie. Gayamu marmar, elah. Oke, abis ini aku akan kasih lihat kalian semua hasil karyaku kali ini menggunakan das tanah liat untuk dibuat menjadi anting-anting. Silahkan tonton, ini dia hasilnya. Ya, jangan lupa komen kalau kalian paling suka anting yang mana nih. Itu yang panjang itu adalah vas ya, by the way. Well, thank you so much for watching. I hope today's video is useful for you. Jangan lupa subscribe ya, sampai kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye, stay awesome, stay home, wash your hands. I love you. Mwah.